Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana metode iterasi Gauss-Seidel digunakan dalam menghitung power flow analysis ya. Nah, di slide bisa kita lihat ada satu eh, jaringan ya, jaringan sistem kelistrikan di mana jaringan tersebut ya, diagram tersebut memiliki 3 bus seperti yang bisa kita lihat ya. Kemudian kita diberikan base-nya adalah 100 MVA untuk sistem ini ya. Jadi nanti dari 100 MVA ini bisa kita cari nilai per unit ya, khususnya bagi nilai per unit megawatt dan megavar pada setiap beban di bus 2 dan bus 3. Kemudian juga kita sudah memiliki informasi tentang tegangan ya pada slack bus ya. Sebagaimana telah kita ketahui, slack bus ini adalah reference bus dalam sistem ya, di mana tegangan dan sudut dari tegangan sudah diketahui ya. Jadi ini tidak perlu kita cari. Akan tetapi di slack bus ini yang belum kita ketahui adalah P dan Q-nya atau S-nya. Kemudian di bus 2 dan bus 3 itu yang belum ada adalah tegangan dan sudut tegangan. Nah, pertanyaannya adalah ya A, kita disuruh mencari tegangan ya, voltage at load bus 2 dan bus 3. Bus 2 dan bus 3 disebut dengan PQ bus ya, karena ini adalah bus beban ya, tidak ada pembangkit di sini. Kemudian find slack bus real and reactive power. Jadi kita disuruh cari S ya pada slack bus. Kemudian yang ketiga determine the line flow dan line losses. Dan yang terakhir disuruh gambar power flow diagram dilengkapi dengan arah dari aliran daya pada setiap jaringan ya. Nah, step 1 ya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, itu kita buat diagram admitansi terlebih dahulu dengan cara kita mencari nilai admitansi dari Z line ya yang sudah diberikan tadi ya. Kita punya ada 3 buah line ya, 1, 2, 3, 1 ke 3, 1 ke 2, dan 2 ke 3. Nah, ini kita convert semua ke nilai admitansi terlebih dahulu ya. 1/0,02 tambah J0,04 itu 10 min J20 ya, dan seterusnya. Ini Y13, Y23 itu bisa dilihat di sini proses konversinya dari admitansi, dari impedansi kita convert menjadi nilai admitansi. Kemudian kita buat kita tuliskan ya nilainya masing-masing pada setiap line. Kemudian kita buat Y bus matrixnya. Karena ini ada 3 bus, berarti Y bus matriksnya memiliki matriks dimensi 3 kali 3 ya. Dan kita isikan semua nilai dari Y bus matriks tersebut. Nanti nilai ini sangat diperlukan untuk mencari nilai tegangan dan daya reaktif ya. Kalau memang ada PV bus dengan metode iterasi. Kemudian kita ubah juga nilai daya aktif dan daya reaktif pada bus 2 dan bus 3 menjadi dalam satuan per unit. Nah, dari sini yang diketahui adalah bus 1, bus 2, dan bus 3. Bus 1 itu tipenya adalah slack bus ya, memang diberikan bahwa ini adalah slack bus, plus slack bus itu diketahui tegangan dan sudut tegangannya. Nah, yang ditanyakan di bus 1 adalah S, berapa nilai daya aktif dan reaktif dari bus 1 yang dikirimkan ke bus 2 dan bus 3. Bus 2 itu disebut dengan PQ bus ya, PQ bus. Kenapa PQ bus? Karena hanya nilai P dan nilai Q yang diketahui pada bus 3. Berarti bus ini adalah bus beban ya, tidak ada tegangan. Kalau ada tegangan berarti ada generatornya. Nah, maka disebut dengan PQ bus. Bus 3 ini juga adalah PQ bus ya. Nah, bus 2 dan bus 3 yang tidak diketahui adalah V2 dan sudut tegangannya, V3 dan sudut tegangannya. Inilah yang disuruh cari ya. Ini A kita disuruh mencari V2 dan sudut tegangannya, V3 dan sudut tegangannya, dan B kita disuruh cari S ya, daya aktif dan reaktif dari slack bus. Yang ketiga C kita disuruh mencari line flow dan line loss ya. Line flow dalam bentuk arus dan dalam bentuk daya, line loss dalam bentuk daya.
Kemudian D, gambarkan power flow diagram beserta arah aliran dayanya. Nah, berarti tahap awal kita harus mencari tegangan terlebih dahulu ya. Baik itu pada V2 maupun V3 beserta sudutnya. Nah, berarti yang harus kita persiapkan datanya terlebih dahulu adalah Y-bus yang sudah kita konstruksi tadi, Y-bus matrix, kemudian rumus ya, ini rumus diberikan biasanya pada saat ujian ya, rumus mencari iterasi dengan metode Gauss-Seidel ya, untuk mencari tegangan ya. Kemudian kita juga sudah memiliki informasi tegangan dari slack bus ya. Berapa slack bus V1 ya sama dengan 1,05 sudut 0 derajat. Nah, ini akan konsisten untuk setiap iterasi, tidak ada berubah-ubah. Nah, selain itu kita harus mengasumsikan nilai V2-nya juga ya untuk sebagai start ya, sebagai modal awal untuk start iterasi ini. V2 ya, V2 0, V2 awal itu diasumsikan 1 sudut 0 tegangannya. V3 begitu juga, V3 0, 1 sudut 0. Jadi selalu diasumsikan seperti ini. Nah, kemudian apa yang kita cari? Yang kita cari adalah V2 ya, iterasi pertama dari V2. Nah, kita harus terjemahkan dulu rumus ini ya menjadi persamaan untuk mencari V2. Nah, ini V2 ya, iterasi pertama sama dengan 1 per YPP, berarti PP itu adalah Y22, 1 per Y22 dikali dengan PP, berarti tadi kita juga harus punya informasi mengenai daya aktif dan daya reaktif dalam per unit di bus 2. Karena kita sedang cari bus 2, berarti kita harus memiliki informasi daya aktif dan daya reaktif di bus 2. Nah, karena bus 2 ini menyerap beban ya, artinya daya aktif dan daya reaktif ya itu dalam bentuk negatif, di mana P2 sama dengan minus 2,566 dan Q2 sama dengan minus J1,102 per unit ya. Ini per unit, ini per unit. Nah, ini tinggal kita isikan ke dalam rumus ini. Berarti PP itulah P2, JQP adalah JQ2. Ini minus 2,566 dikurang tambah berarti karena ini minus J 1,102 bagi VPK, berarti V2 ya. Kalau ini K tambah 1 berarti 0 tambah 1 ya. Ini 0 tambah 1 berarti ini VPK V20 ya. Dan ini dalam bentuk conjugate ya. Kita sudah memiliki V20, di sini kita asumsikan 1 sudut 0. Ini saya buat dalam bentuk persamaannya dulu ya. P2 kurang JQ2, kemudian dikurangi ini sigma ini ya, YPQ ya, dimana Q adalah 1, Y21 dikali VQ dikali VQ ya. VQ ini adalah VQK tambah 1 ya. VQK tambah 1 berarti 1. Ini V1 ya. Nah, V1 kita memiliki tadi nilainya 1,05 sudut 0 dan ini tidak akan berubah karena dia slack bus ya. Jadi angka ini pun tidak terlalu pengaruh ya. Kemudian dikurangi YPQ, di mana PQ itu adalah P tambah 1. Berarti YPQ2, Q-nya adalah P tambah 1. P2 tambah 1 berarti 3. Y23. VQK. VQ-nya 3. Dan ini 3 yang 0. Kita sudah punya ya, nilai awal V3 1 sudut 0. Nah,
Kita sudah buat persamaan iterasi untuk mencari nilai V2 ya pada iterasi pertama. Nah, ini tinggal kita masukkan 1 Y22 itu adalah 26 kurang J52. Kemudian ini min 2,566 tambah J 1,102 per 1 sudut 0 dikurangi minus 10 tambah J 20 dikalikan 1,05 sudut 0 ya. V1 tadi V1 1,05 sudut 0 ya. Kemudian dikurangi Y23 itu min 16 tambah J32 kali 1 sudut 0 juga ya, V3 1 sudut 0. Ini hasilnya adalah 0,9825 kurang J 0,031. Nah, ini bisa kita aplikasikan juga ke V3 ya. V3 iterasi pertama ya. V3 iterasi pertama, nanti ini hasilnya adalah 1 per Y33 P3 kurang JQ3 per V3 iterasi ya, nilai awalnya. Ini conjugate ya. Kemudian dikurang Y3 1V1 dikurang Y32 V2 ya. Ini yang V2 yang pertama ya, iterasi pertama. Nilai yang ini kita masukkan. Nah, ini nanti akan dapat hasilnya. Kita masukkan setiap nilai yang sudah kita ketahui. Hasilnya adalah 1,0011 kurang J 0,0353. Nah, iterasi ini akan terus berlanjut sampai dengan V22, V23, V24, V25, V26, V27. Nah, ini kalau contoh di buku dilakukan sampai dengan V27, dimana hasilnya ini 0,98 kurang J 0,06. Begitu juga dengan V37, hasilnya adalah 1,00 kurang J 0,05. Nah, sekarang sudah kita dapatkan ya tegangan pada PQ bus 2 dan bus 3. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah slack bus power ya. Tadi di slack bus itu yang kita tahu cuma tegangannya ya. Tegangannya itu tidak pernah berubah ya, karena dianggap tegangan dari sumber itu harus fix. Maka yang kita cari sekarang adalah berapa bus powernya. Ini diberikan oleh persamaan ini ya. PS berarti P1 kurang JQ1 itu sama dengan V1 conjugate dikali dengan YSQ, di mana Q sama dengan 1, Y1 1 kali V1 ya ditambah Y1 2 ya berlanjut dikali dengan V2 tambah Y13 dikali dengan V3 ya. Ini juga tinggal kita plug nilainya ya. Kita sudah memiliki V1 ya. Tentunya ini V1, V2 itu iterasi ke-7 tadi yang sudah kita hitung. Kemudian V3 juga iterasi ke-7 kalau V1 tidak ada perubahan ya. 1,05 sudut 0 ya. Kemudian ini tadi hasilnya adalah
0,98 kurang J 0,06 dan ini 1,00 kurang J 0,05. Nah, ini kita masukkan ke sini beserta dengan nilai bus matriksnya Y11, 12 dan 13. Ini hasilnya nanti akan mendapatkan 4,095 dikurang J 1,890 PU ya. Ini dalam per unit. Kalau kita bawa ke nilai yang sebenarnya, ini dikalikan 100, maka ini hasilnya adalah 409,5 kurang J 1189,0 mVAR, ini megawatt ya. Nah, selanjutnya kita disuruh cari apa, line loss ya. Line loss ya, diberikan oleh rumus ini ya, ini juga ada di slide. Ini juga tinggal kita masukkan rumus-rumusnya ya. Nanti yang pertama kita cari adalah I ya, dalam bentuk per unit. I12, I21 ya. I21 ya simpelnya adalah minus I12, I13, I31, I23 dan I32. Setelah kita mendapatkan I ya, I semua, baru kita cari nilai S-nya ya. S12 itu adalah V1 kali I12 conjugate, S21 demikian seterusnya sampai dengan S32. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan nilai S ya. S itu S yang mengalir di jaringan ya, antara 1 dan 2. 2 dan 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. Nah, kemudian kita hitung line loss ya. Line loss itu S12 S line S loss 12 sama dengan S12 tambah S21, begitu seterusnya sampai dengan SL23 ya. Kita dapat line loss, baru kita dapat menggambarkan power flow diagram seperti yang ditunjukkan di bawah ini ya, lengkap dengan anak panahnya. Ingat, kita memiliki slack bus, dan slack bus inilah yang mensuplai daya aktif dan daya reaktif ke beban ya. Jadi arah panahnya ini hampir semuanya ke beban. Akan tetapi ini dari bus 2 dan bus 3 menarik ya, karena arahnya itu dari bus 2 menyuplai ke dari bus 3 menyuplai daya aktif dan daya reaktif ke bus 2. Demikian tutorial mengenai penggunaan metode iterasi untuk mengukur atau menghitung power flow analisis dengan metode Gauss-Seidel. Terima kasih.